Yaudah yuk, kita mulai yuk. Hai Dindaku, masuk. Kemarin naik berapa kan, Wak? Anissa kan kemarin? Amaida. 8283. Oh, kirain halo yang mau ngaji. Kan ada aku, Kak. Oh iya, sudah. Asik. Ada aku Kak. Iya adik. Sini. Geser. Oke. Ya, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu ala umurid dunya wa umuril akhirah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan belajar tentang Ghiroh, hikmah al-Islam. Nah, mungkin untuk memulai sebagai pengantar, ada nggak di teman-teman di sini yang familiar dengan istilah ini? Ada? Ghiroh? Semangat? Oke. Ghiroh pada umumnya itu dipahami sebagai semacam semangat. Tetapi secara harfiah, ini terminologis yang dipahami secara umum ya. Tapi secara harfiah, secara bahasa, etimologinya dia itu artinya cemburu. Kemudian hikmah. Kira-kira ada yang tahu hikmah itu apa? Ada yang mau berpendapat? Halwa? Kata-kata yang bisa diambil artinya maknanya dalam hidup. Oke, kata-kata indah gitu kah? Bermanfaat. Sebenarnya hikmah ini tuh abstrak banget, bahkan dalam ilmu tafsir sendiri pun tidak ada yang berani mendefinisikannya. Tetapi kalau dalam epistemologi sufi, sebagaimana kemarin kita belajar, hikmah itu dipahami oleh orang-orang tasawuf sebagai ilmu tentang hati. Ilmu hati. Jadi bisa dipahami juga mungkin kalau ditarik ke ranah psikologi, bagaimana caranya memanage sisi emosional kita. Oke, jadi hikmah atau ilmu tentang hati yang bermanfaat dari segi Islam. Kalau Islam ini mungkin secara terminologinya mungkin secara umum bisa kita definisikan sendiri ya, tetapi secara etimologinya, bahasanya, dia itu berserah diri. Oke, dari istilah ini mungkin ada yang punya bayangan tertentu nggak tentang, oh maknanya ini, atau nggak mau merangkai, apa sih yang ingin kita bahas dalam sesi ini? Ada? Kia mungkin? Tiba-tiba tak tahu pun. Oke. Liza? Saya nih Kak. Iya. Kalau dari pandangan atau kesimpulan yang bisa Liza ambil, Ya. pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang rasa semangat dan manfaat dalam Islam. Semangat Semangat yang bermanfaat dalam Islam. bermanfaat ala Islam Islam. itu berserah diri kan ya? Ya, ada yang mengartikan seperti itu. Tapi mungkin untuk lebih memahami apa itu hikmah, mungkin kita perlu dengar bacaan dari saudari Kia, Al-Baqarah 264 sampai 281. Mungkin masing-masing bisa buka HP, saya juga buka HP untuk mentadabburinya gitu. Oke. Waktu dan tempat silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Sebentar, ini ayat apa? Al-Maidah ayat 8283 ya? Iya. Oke.
Nanti kita ke Al-Maidah 8283 dulu. Jadi ngulang nih. Enggak apa-apa. Ulang, iya ulang. Ulang aja lah. Ulang. BTW ada yang bawa charger Ada Enggak. yang biasa kak. tipe C. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir Yang biasa, B. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku Pinjam dulu ya sayang. والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Khaliza izin keluar dulu nelpon. Oke, mungkin artinya sekalian aman Kia, juga. Kia. Nah, Kia. Ini. Ini dia ada. Atau enggak mungkin bisa dibantu Halwa aja. 8283 kan? Iya. Saya Iya. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Mungkin kita bahas dulu sedikitnya sebelum disiapkan 264 sampai 283. Iya, itu nyambung ke situ. 264 sampai 281 ya, Al-Baqarah. Nah, jadi kemarin sempat diskusi sama Halwa terkait ayat yang merepresentasikan tentang hikmah itu sendiri. Walaupun secara letterlek dari ayat itu, penggalan ayat 2 itu tidak ada yang istilahnya menunjukkan al-hikmah. Tetapi menariknya di ayat 82 kalau misalnya kita sama-sama perhatikan, ada golongan yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman gitu. Musuhnya itu ada musuh yang jelas gitu dari orang musyrik. Tapi ada juga yang persahabatannya itu sangat dekat gitu. Tapi dan mereka itu adalah orang yang berkata, Inna Nasoro, sesungguhnya kami ini Nasoro. Kami Nasoro, kami Nasrani. Walaupun secara ada juga ulama yang mengatakan bahwa Nasoro di situ adalah penolong. Jadi bukan orang Nasrani yang berteman dengan orang-orang mukmin pada saat itu, tetapi penolong. Tapi ada juga yang menganggap bahwa orang Nasrani dari golongan-golongan ahli kitab itu sendiri yang saking bertoleransinya, saking menghargainya Muhammad dan menyaksikan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi pada zamannya itu adalah suatu kebenaran, maka mereka menjadi teman gitu. Yang menarik di sini kan Halwa sendiri yang bilang bahwa ini adalah hikmah gitu. Di ayat selanjutnya kalau dibaca juga ketika mereka mendengarkan orang-orang Nasoro penolong ini
yang mengaku sangat dekat dengan mereka, itu ketika mendengarkan Al-Quran atau ayat-ayat yang dibacakan, itu mereka mengucurkan air matanya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa mungkin bagi Hawa itu adalah tanda seseorang itu punya al-hikmah gitu. Dan ini menarik sih, tentang hikmah itu menjadi semacam ada unsur toleransi. Tetapi yang mungkin aku mau coba highlight itu agak-agak panjang sih, 264 sampai 281. Mungkin Kia bisa lagi? Atau mau dibagi-bagi aja? Al-Baqarah yang panjang. Panjang banget memang. Atau mau dibagi? Yang itu yang kakak kirim itu, Kak? Iya. Itu panjang itu. Iya, 2 halaman nggak sih, Kak? Iya. 264 nggak sih? Iya, 264 sampai 281. Nanti aku mau nanya Halwa ya, kenapa Al-Maidah 82, 83. 264 sampai 281 kan? Iya. Ini. Mungkin yang lain bisa baca juga artinya atau sambil mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabu fa'asabah wabilu fatarakahu soldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa'in lam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibar wa lahu dhurriyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'akhidhihi illa tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna riba wal kaini alladzina ya'kuluna riba La yaqumuna illa. alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrahum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah
wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawma turja'una fihi ilallahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oke, mungkin bisa keliling gantian baca artinya dari ayat 264, mungkin dimulai dari awal sampai 281 panjang. Terima kasih. Tarik izin keluar bentar ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Enggak lagi dah. Saya Sudah. satu orang dulu. Iya, satu-satu aja. Lanjut. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini 266 Iya. sampai 266. Lanjut aja. 266 aja dulu. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Balik lagi. Atau aku juga ya, nggak apa-apa ya, biar adil. Kemudian 267, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata karena enggan mengambilnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Oke, lanjut. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, pikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. 270. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahui, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. 271, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, 275 ya. Jadi tadi yang dijelaskan di 274 la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak memakan riba. Oke, ternyata salah. Orang-orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang seperti kemasukan setan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Bisa lanjut kakak. Oke, 279 ya. Fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang kepada mereka yang maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalim. Lanjut. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangannya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Shadaqallah. Jadi tadi kita membaca tentang bahwa di ayat yang saya mau coba terangkan dari 264, kita bisa lihat bahwa secara letterlek kita dianjurkan untuk bersedekah, ya kan, di 264. Kemudian ditekankan bahwa kita harus bersedekah ketika karena pemahaman bahwa harta itu tidak kekal di 266. Kemudian dianjurkan untuk memilih apa yang kita infakkan, yaitu apa yang kita sukai itu yang harus kita keluarkan. Jadi ini tuh betul-betul mencerminkan hikmah menurut saya. Jadi seseorang itu dalam bersedekahnya pun, dalam mengeluarkan sebagian dari apa yang dia sukai pun, itu juga ada ilmunya istilahnya. Jadi bukan sembarang ngasih gitu. Kemudian di 268 ditegaskan bahwa manusia itu sering ditakut-takuti oleh setan akan kemiskinan. Kemudian uniknya di 269 tiba-tiba bahas hikmah. Apa tadi? Yu'til hikmata may yasha, diberikan kepada ia memberikan hikmah kepada may yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang diberikan hikmah,
faqad utiya khairan, maka baginya lah khair, kebaikan yang begitu banyak. Dan di akhir ditegaskan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mendapatkan dzakkaru, pelajaran, peringatan, zikir, illa ulul albab. Ada yang tahu ulul albab itu apa? Ulul albab? Ada yang pernah dengar? Ya, Apa tuh? orang-orang yang mendapat Ulul albab itu petunjuk pintu-pintu. ya? Kalau dari bahasanya kak, Iya, ulul albab tuh orang-orang yang dapat pintu-pintu. Albab tuh pintu-pintu kan kak? iya, pintu. Ini permanen juga. Banyak banget permanen sih. Permanen semua. Kayaknya itu sisa-sisa follow up gitu yang biasanya dipakai untuk karton di tempat. Iya, Kajaki, permanen semua di sini. kajaki. Ya, buka aja. Oh ini enggak. Kayaknya tuh mau disortir deh. Nanti lah. Jadi ulul albab itu secara harfiah artinya ahli pintu. Albab. Ada juga yang mengartikan al-lubab. Itu ini Ahlul bab, pemilik pintu. bukan lubab. Lubab itu sinah atau enggak lentera kalau nggak salah. Bukan. Al-misbah itu. Ada kok. Saya cari. Dia Biar cahaya lentera tuh. Dia nur, misbah lampu. Al-lubab. Enggak. Enak pindah kayak gitu. Yang saya tahu itu nur kan cahaya, kalau misbah itu lentera, lampu lentera. Macam itu apa? Ada dia juga yang dah. Dia. Dia Iya dong gitu. Oke. Iya. Di sini yang saya dapat aja ya supaya nggak salah-salah ngajarnya. Al-lub. Al-lub di sini itu artinya akal atau hati yang bersih. Jadi ada dua artinya, hati yang bersih. Jadi setelah dijelaskan bahwa jangan sampai kamu takut miskin gitu. Terus dijelaskan bahwa hikmah itu datang kepada orang yang memiliki hati yang bersih. Agak janggal kan, tapi mungkin itu PR yang bisa kita bawa pulang. Bagi yang saya pahami dari orang-orang sufi itu, mereka melihat bahwa harta atau enggak semacam bagaimana mereka mengelola harta itu adalah hakikat mereka. Jadi mereka memandang harta itu ringan sekali, dibuang-buang begitu aja. Karena mereka percaya bahwa harta itu melalaikan. Tetapi semakin modern ini kan, orang-orang tidak bisa langsung serta-merta membuang seitunya. Makanya dijelaskan di ayat berapa tadi ya? Jadi Nabi di ayat 271 itu dijelaskan gitu kalau kamu nampakkan aja begitu sodakohmu itu baik, tapi kalau misalnya kamu sembunyi terus cari orang yang betul-betul fakir itu lebih baik, dan ganjarannya wallahu a'lam itu akan dihapuskan juga kesalahanmu, jadi ditutupi dosamu, diampuni. Tapi selain mendapatkan ganjaran kemudian ampunan dosa, biasanya orang-orang sufi itu percaya bahwa mereka itu bisa meneguhkan jiwanya dengan cara-cara seperti itu. Kemudian di ayat 272 dan 273 dijelaskan bahwa Nabi itu tahu siapa yang menjaga diri, mengetahui orang-orang fakir, karena dia cari gitu. Dia tahu orang fakir yang menjaga dirinya dan meminta-minta,
dan Nabi itu ditegaskan sebagai orang yang paling punya hikmah kan istilahnya. Jadi apa ya, untuk mendapatkan hikmah itu salah satu jalannya adalah bagaimana caranya mengelola harta dengan cara terbaik gitu. Jadi harta itu dipandang sebagai cara bukan untuk memperkaya diri atau membuat kenikmatan dirinya sendiri, tetapi untuk mensejahterakan orang lain. Gitu. Kalau di modern ini kan kapitalisme atau doktrin-doktrin pada umumnya itu mengajarkan kita bahwasannya harta itu ditujukan untuk memudahkan kehidupan kita pribadi. Tetapi khazanah Islam dari uraian yang begitu panjang tadi menjelaskan bahwa saking sulitnya hikmah ini didapat, dia itu harus dipahami tentang bagaimana caranya mengelola harta. Bahkan di akhir itu dijelaskan juga, karena ada yang mengklaim bahwa enggak apa-apa lah gimana caranya aku dapatin harta, nanti kubagiin ke orang-orang yang fakir gitu, yang betul-betul butuh. Jadi kayak Robin Hood. Makanya muncul larangan tentang riba. Istilahnya. Riba ini pun sampai sekarang jadi perdebatan. Riba itu apa sih? Ada yang mau ngasih pendapat? Iya. Riba. Riba itu apa? Apakah bunga bank itu riba? Iya Pak. Kata siapa? Soalnya hari itu ya udah pernah belajar ini itu kan. Iya, oke. Ya itu kan nggak boleh. Bunga-bunga itu kan sebenarnya nggak boleh. Ya Iya kayak sih. mengambil keuntungan itu Iya. cuma dititipin tapi ngambil untung. Apalagi kalau ngambil untungnya banyak kan. Wallahu a'lam. Jadi apa ya? Memang fikih syariat ya. Syariat itu biasanya memang ada perdebatan yang panjang betul istilahnya. Sama seperti perbedaan ulama. Saya nyari-nyari juga tentang apa ya? Di pondok juga kemarin tuh ternyata mutawatir antara kiai, sesama kiai. Itu ada yang pernah debat sama muridnya. Muridnya percaya bahwa orang tuh sudah bisa pergi ke bulan. Sementara kiainya itu bilang bahwa nggak mungkin, itu pasti akal-akalan barat. Tapi uniknya di akhir intinya tuh murid kiainya sama muridnya tuh debat sampai subuh. Nah di subuh itu kiainya mau ngalah gitu, nah ya sudah kamu yang benar gitu. Si muridnya senang karena sudah ngalah. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Ternyata diterangkan muridnya itu tidak terima ketika kiainya itu bilang bahwa itu adalah hukum Allah, itu adalah pemahaman tentang Allah gitu nah. Jadi muridnya itu terima ketika kiainya itu bilang bahwa oh ini pendapatku nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia bilang Tuhan bilang kayak gitu, muridnya yang tidak terima. Jadi kayak gini, sama seperti fikih tentang bunga bank gitu. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa bunga itu haram gitu, terus dia bilang bahwa ya sudah itu hukum Tuhan, nah itu agak bisa diperdebatkan lah ya, Tuhan yang mana gitu. Nah, jangan beda Tuhan. Tapi kalau misalnya itu adalah penafsiranku tentang itu, jadi dia mengambil akuntabilitas dari pendapatnya itu, maka itu aman. Nah kalau bagi saya ya terbuka lah. Riba itu adalah segala sesuatu yang diambil dengan cara memaksa dan orang itu tidak tahu tentang itu, jadi ditipu. Atau dia itu dipaksa. Jadi mencuri itu sebenarnya riba. Tapi kalau misalnya ada semacam akad dan kita punya kesepahaman yang sama gitu, tidak ada, jadi teorinya sama seperti pasar bebas, supaya tidak ada asymmetric of information. Ada yang pernah dengar asymmetric of information? Mungkin bisa dijelaskan Yunda Samira tentang? Kalau yang pernah saya dengar, intinya antara
Ini konteksnya antara penjual dan pembeli yang tidak memiliki kesamaan informasi. Misal, penjual mengatakan ini barang baru, padahal barang itu mungkin sudah ada bolongnya, ada robeknya, dia tidak mengatakan itu, sedangkan pembeli sudah beli, tapi dia nggak tahu itu, sedangkan seharusnya pembeli itu memiliki hak pilih apakah dia beli atau tidak sesuai apa yang terjadi di barang itu. Nah, intinya ketidaksamaan informasi tentang transaksi tersebut. Iya. Bahkan dalam teori kapitalisme yang pasar bebas sekalipun, mereka itu bilang bahwa ketika ada yang namanya asymmetric information, maka pasar itu inefisien, tidak bagus, suboptimal. Jadi sebenarnya sama gitu. Nah, makanya al-haq itu, kebenaran itu mau bentuknya seperti apapun ya pasti benar gitu. Tetapi kalau misalnya dia itu di belakang tangan kan istilahnya, dia mencuri, jadi tidak sesuai dengan dia tidak pernah bilang bahwa ada asuransi yang menyertai dalam perbankan itu, jadi tidak dijelaskan secara rinci, maka mungkin itu masuk riba. Tetapi secara umum yang dijelaskan kepada masyarakat, kemudian itu sama-sama disepakati, oke, tidak masalah. Sama seperti kemarin, aku jelasin tentang inflasi itu. Nah, inflasi itu disengaja oleh BI untuk menstimulus para masyarakat untuk bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Jadi barang itu memang disengaja supaya naik harganya pelan-pelan, supaya mereka berusaha meningkatkan pendapatan mereka dengan cara apa? Dengan cara naikin skill, belajar, lebih banyak kerja, produktif. Karena kalau semisal ekonomi itu, uang itu ilusi. Ekonomi adalah gerak dari masyarakatnya. Jadi masyarakat memang seakan-akan ditipu supaya mereka itu terus beraktivitas, berkontribusi kepada masyarakatnya sendiri dengan imbalan uang. Dan uang itu bebas mereka belanjakan. Silakan. Poin yang inflasi ternyata itu sengaja dan tipu-tipu itu siapa yang ngomong? Saya ngomong. Inflasi memang terjadi, memang betul, tapi kayak saya setuju juga pendapat itu, ya. Tapi di sisi lain kayak bedakan hyperinflasi sama inflasi ya. Hyperinflasi, jadi inflasi itu di plan berapa sih 1 tahun? Oke lah 1% gitu kan. Tapi kalau misalnya dia itu aku planningnya 1% kok tiba-tiba jadi 3% ya, berarti ada yang salah dari tata kelola mereka. Artinya kan bisa jadi itu dinamakan hyperinflasi. memang sudah kayak nggak bisa diatur lagi lah itu. Iya. Silakan. Kalau inflasi di Venezuela, Kak? Inflasi di Venezuela karena mereka kebanyakan nyetak uang nggak sih dulu kan? Itu lagi rencanain. Iya. Wallahualam ya, mungkin nggak tahu mereka kalau nyetak uang itu menghasilkan inflasi. Iya, silakan. Nah, jadi gini Dinda, konteks yang dibahas Azaki ini inflasi yang bertahap, sedangkan yang di Venezuela karena itu penguasanya Marok aja. betul keserakahan itu nggak bertahap. Iya. Dia memang ada satu atau beberapa individu oknum yang dia itu ingin menguntungkan dirinya sendiri. Ya kembali lagi ke ayat yang tadi kita bahas. Dia Iya. terlalu serakah. Nah, dan dia merugikan orang lain. Nah, itu inflasinya beda lagi. Iya. Iya, Yang dibahas Kazaki ini yang bertahap. betul. Masuk Dinda? Jadi inflasi, kemudian bunga, apakah dalam kacamata kebijakan publik atau pemerintahan itu untuk kemaslahatan masyarakat serta-merta jadi haram, jadi tidak boleh? Nah itu biarlah jadi dosanya pemangku kebijakan kan istilahnya kan. Karena mereka lebih tahu, lebih punya ilmunya. Makanya hikmah itu apa ya? Ini sulit sekali. Memang ulul albab yang bisa menguraikan, yang terang akalnya gitu, yang terang hatinya. Kemudian apa ya? Iya, sepertinya sampai ayat 281 tuh hanya menerangkan tentang riba. Kemudian kalau misalnya ada orang yang terbukti beriba, kemudian tidak mau berhenti gitu kan, kayak di Venezuela, maka perintahnya itu adalah diperangi gitu. Ya, korupsi harus diberantas istilahnya. Ya,
Nah, itu apa ya? Pemahaman, salah satu pemahaman tentang hikmah yang berusaha mungkin dijabarkan oleh Sufi gitu kan, bahwasanya untuk bisa mendapatkan lebih banyak hikmah, kata mereka, itu tarekatnya adalah dengan cara kalian betul-betul ngelola uang gitu. Kayak semisal apa ya, beli jajan kayak begini, kan aku yang beli jajan gitu. Apakah aku memutuskan bahwa kalian lebih layak kubelikan jajan dibandingkan orang yang ada di sana gitu, nah yang mungkin nyapu jalan. Nah, itu nanti jadi tanggunganku nanti. Itu nanti jadi hisapku. Ya kayak gitulah. Jadi overthinking seperti itu yang dikarakterisasi oleh intelektualitas atau dikarakterisasi oleh berbagai macam pertimbangan, itu yang sebenarnya didorong lah istilahnya di dalam Islam yang saya pahami. Karena itu yang akan mendekatkan kita kepada hikmah. Nah, aku mau kembali ke tentang giroh. Giroh itu dia adalah sisi emosional dari manusia. Jadi ketika kita terlalu dingin dalam memandang dunia ini gitu, sudah pasrah lah istilahnya. Oh ya udah deh, kayaknya emang kayak gini aja dunia ini, kayaknya nggak bisa diapa-apain gitu. Kayaknya memang orang kaya, ya udah deh orang berilmu aja yang ngurus dunia, aku maunya santai aja gitu. Nah, inilah yang dinamakan bagaimana caranya menumbuhkan giroh. Supaya kita cemburu kepada mereka yang punya ilmu, cemburu kepada mereka yang betul-betul berusaha mempertahankan akal sehatnya, dan pada akhirnya menjadi emosional dan semangat untuk mencari hikmah itu. Ya wallahu a'lam lah. Tetapi lagi-lagi aku debat panjang sama ChatGPT ini, gimana cara ngajarinnya ini. Soalnya agak susah. Di sub judulnya kan itu memaklumi rasa sakit ya dari ilmu pengetahuan. Karena di sini banyak perempuan ya, semuanya perempuan gitu. Biasanya tahu kan seperti apa sih ketika lagi emosional banget gitu. Nah, biasanya cowok-cowok yang nggak relate kayak gitu, karena dari kecil dibully sama orang tuanya biasanya. Jadi mereka tuh nggak tahu caranya menjadi emosional, sehingga nggak tahu yang namanya rasa sakit. Biasanya perempuan yang lebih tahu tentang rasa sakit dibanding laki-laki. Makanya feminis Islam itu ada yang menerjemahkan ummi dari sifat Nabi itu sebagai bukan tidak bisa baca, tetapi punya sifat keibu-ibuan. Pernah suatu ketika Nabi itu menggendong anak dari sahabat, kemudian anaknya tuh kencing di bajunya Rasul. Nah, si bapaknya ini, si sahabat ini sudah siap mau memarahi anaknya ini. Tetapi Nabi menghentikan, bilang, "Enggak apa-apa, memang seperti itu." Nah, seperti itu. Jadi, iya. Tapi balik lagi, bahwasannya rasa sakit dan sisi emosional itu memang penting untuk menumbuhkan semangat. Dan pada akhirnya semangat itu bisa kita kelola untuk berdialektika atau berbincang, berdiskusi dengan diri kita sendiri untuk berefleksi, apakah selama ini yang kulakukan ini sudah benar atau belum? Apakah selama ini apa yang kupercayai adalah sudah benar atau belum? Apakah yang kuajarkan selama ini sudah benar atau belum gitu. Seperti itu. Ya, aku juga tertarik sih kemarin mau bahas tentang bumi datar gitu. Aku pelajari ulang lagi gitu. Flat Earth gitu nah. Tapi untuk epistemologi Islam ya. Mungkin sekian sih tentang sesi kita hari ini gitu nah. Tanya boleh? Silahkan. Ada dua sebenarnya, tapi kayaknya satu yang dulu dia balik lagi ke giroh itu. Tadi Yeah. kan ada kalimatnya yang kayak ini banyak perempuan gitu kan. Yeah. Banyak perempuan mungkin merasakan menjadi senang, tidak merasa sakit. Nah, saya ini kan saya memahami
kami sebagai perempuan tentang rasa sakit itu. Kalau dari Bang Zaki sebagai laki-laki, sebenarnya rasa sakit itu apa yang kenapa bisa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memaknai itu rasa sakit? Dan menurut saya apapun rasa sakitnya pasti terasa sakitnya, cuma caranya mungkin kalau perempuan mungkin ekspresif, sedangkan laki-laki mungkin Lebih menahan. pasif mungkin, Iya. apalah itu intinya. Nah, saya mau lebih tahu sudut pandang mungkin perbedaan Oke. kita ini. Iya. Nah ini lari ke yang berbeda ya, tapi enggak apa-apa. Rasa sakit gitu nah. Rasa sakit itu biasanya ada dua orang merespon tentang rasa sakit. Ada yang menginternalisasi dan bahkan bilang, oh ya udah, ini menormalisasi lah, nggak sakit kok. Tapi ya sebenarnya sakit gitu. Laki-laki tuh kayaknya kayak gitu, tipikal yang seperti itu. Tapi kalau Komis langsung keluar dari rasa sakit itu intinya. Iya. Menormalisasikan langsung cari cara nggak sakit lagi mungkin gitu. Kalau kita lebih merasakan dulu. Kayaknya laki-laki ini lebih memendam. iya memendam. Dia menghalusinasi dirinya bahwa itu tidak sakit, tapi Iya. ternyata itu sakit. Meringankan gitu. Menipu dirinya sendiri. Ya, memanipulasi dirinya Iya. sendiri. Mak- Sedangkan kalau kita perempuan, kita merasakan rasa sakit itu. Kita betul-betul merasakan rasa sakit itu. Makanya kalau misalnya, maaf ya keluar dari konteks. Nggak apa-apa. Misalnya kita jatuh hati, terus orang yang kita suka itu nggak suka sama kita. Kalau laki-laki itu sistemnya kayak sakit nih, aku ditolak nih, dia nggak suka sama aku, sakit nih, tapi dia seolah-olah kayak ya udah, mungkin dia punya tipe yang lain, tapi sebenarnya sakit. Nah kalau kita perempuan pasti kita ngedown dulu, kita nangis dulu, kita insecure dulu, kita bertanya-tanya dulu kayak apa yang kurang dari aku sampai dia nggak mau sama aku. Nah itu bedanya laki-laki sama perempuan. Contohnya oke sekali. Ya. Iya. Tapi biasanya cara seperti ini tuh membuat seseorang tuh jadi mati hatinya. Tapi Kak, kalau misalnya laki-laki sakit demam, Itu tenda meninggal. Masa sih? Itu ya, ya, aku ada tahu saya Itu punya benar Kinda. kan? Saya tuh Jawab jawabannya. Binda, jawab. Ya. Sebenarnya itu kan awal mula mungkin itu kayak kita merasa gender kita merasa itu lebay gitu kan. Tapi ternyata tuh sebenarnya berdasarkan ilmu biologi ya mungkin nggak tahu sebutnya gimana, itu memang ada yang memang membenarkan kalau rasa sakit yang diterima laki-laki saat demam itu itu lebih beda tingkatannya daripada kita. Walaupun memang kita mungkin juga merasakan rasa sakit halangan mungkin atau nanti melahirkan mungkin, tapi bagi mereka demam itu juga sakit karena memang terstruktur memang memiliki rasa sakit lebih saat demam. Iya, oke, masuk Dinda. Benar, Kak. Kak Zaki. Betul Kakak. Aku nggak tahu juga ya. Adrenalinnya biasanya tuh Memang beda. hilang istilahnya. Jadi rentan mereka. Boleh masuk, boleh? Kenapa? Boleh Tambahin, masuk? Bang. Oke. Izin nambahkan ya Dinda. Saya tuh pernah baca buku judulnya emosionalisasi makhluk hidup. Pokoknya gitu deh, tentang emosional. Nah, kan kemarin waktu nyusun skripsi saya tuh sempat ngedown ya mental health. Jadi saya baca buku-buku tentang emosional, tentang mental. Nah, saya tuh baca di salah satu halaman katanya gini. Perempuan cenderung terbiasa dengan rasa sakit sehingga tubuhnya menormalisasi rasa sakit ketimbang laki-laki. Karena laki-laki itu rentan dengan rasa sakit, sedangkan perempuan itu setiap bulan selalu disakiti, merasakan sakit itu. Makanya laki-laki kalau misalnya fisik luka, berdarah, kaki patah itu dianggap biasa aja, tapi di saat di dalam tubuh bagian dalam demam itu kan dari suhu tubuh bagian dalam. Nah dia itu lemah banget karena itu dia nggak pernah merasakan sakit, jarang merasakan sakit di bagian dalam, sedangkan kita perempuan bisa dianggap setiap bulan. Nah, di perempuan mungkin dianggap laki-laki itu lebay pas dia demam. Nah, begitupun sebaliknya laki-laki di saat perempuan menstruasi atau sakit, dia menganggap perempuan itu lebay. Jarang laki-laki memaklumi. Nah, sudah. seperti itu ya Kak. Ya. Ya, walau alam sebenarnya cowok sekarang itu beda-beda ya. Iya. Ada yang ya kalau demam biasa aja gitu.
tapi setiap harinya tuh sensasional kayak cewek gitu. Ya ada juga kan yang kayak gitu kan. Ada juga yang ya flat aja gitu nah. Demam pun biasa gitu nah. Tapi kalau misalnya capek dikit ngeluh. Jadi sekarang tuh makin cair lah istilahnya. Semakin kabur antara maskulinitas dengan femininitas itu seperti apa. Tapi balik lagi gitu nah. Sebenarnya yang mungkin bisa kita pelajari tentang Gino ya, pertanyaannya tadi apa? Kenapa ada perbedaan tentang persepsi tentang rasa sakit ya? Ya karena menurut saya apapun gendernya rasa sakit tuh ada gitu, cuma cara menyikapinya. Bagaimana caranya menyikapi rasa sakit? Versi laki-laki. Tapi mungkin itu ya beda-beda kali ya, karena sudah yang tadi kata kakak yang kayak sudah blur antara maskulinitas dan feminitas itu mungkin. Atau mau ganti pertanyaan kah? Kayaknya sudah terjawab ini. Kamu sendiri yang jawab. Enggak kan kita Ada lagi? ada lagi. Jangan masuk. Masuk. Konteksnya ini Kak. Tadi kan lumayan panjang kan kita membahas yang tentang ayat tentang harta riba. Masuk sini. Harta riba dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin oke. Jadi tentang tadi ujungnya diperangi, Absen dulu. korupsi itulah konteksnya. Yang pertama, sebenarnya korupsi itu cakupannya sebagaimana sih? Itu yang pertama. Korupsi itu apa? Ya itulah intinya. Terus yang kedua, kan katanya tuh kita menyontek ini dan sebagainya itu sudah termasuk korupsi, kayak gitu kan Kak. Jadi memberantas korupsi itu gimana? Apakah yang dari atas dipangkas atau yang dari bawah disusun lebih baik lagi untuk ke atas? Tapi masalahnya kalau atasnya masih jelek, di bawahnya nggak bakal bisa lahir yang baik-baik gitu. Nah, jadi membingungkan untuk memberantas korupsi itu. Wajar. Ya. Memang korupsi itu harus secara filosofis harus tuntas dulu definisinya apa sih gitu. Ya. Bahkan di dunia hukum pun kadang di level dasar tentang definisi pun belum selesai. Jadi korupsi kita masuk ke konteks yang lebih dekat aja ya, kayak apakah mencontek itu korupsi? Ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dalam pandangan kita mencontek itu membantu kita untuk memahami materi? Tidak. Tidak. Kalau itu beda lagi dari pandangan setiap orang, karena semua orang punya pandangannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya Enggak dong. tidak. Enggak dong. Jelas enggak. Kalau Pandangan mencontek orang kan masing-masing beda Kak. Ada mungkin yang dia belajar sistemnya mencontek punya temannya, melihat punya ya, tapi temannya. kan enggak paham. Bisa jadi sih paham. Bisa jadi paham. Hai, ini konteks Ya, konteks mencontek mencontek Iya, ulangan konteks ya. menconteknya Conteksnya sama dulu. ulangan. Kalau mencontek ulangan. Kalau ulangan Liza nggak bisa benarkan, tapi kalau untuk belajar antara dua, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah. Kalau dari Liza, karena Liza punya teman laki-laki, dia itu nggak bisa belajar dari dari guru, dia tuh pasti belajar dari catatan Liza. Nah itu kan konteksnya kayaknya Wah. ya itu Allahu alam Iya, ya, iya, itu Allahu alam ya. Tapi dia tuh lebih enak belajar sesamanya ketimbang sama orang yang lebih tua. Oke. Ini aku mau coba gali lebih ke dalam lagi ya. Oke. Karena ada yang namanya kebudayaan di mana kita tuh lebih guyup lah istilahnya. Apakah kita mau mengedepankan tujuan atau kita mau lebih harmonis? Penelitian tuh bilang bahwa masyarakat Indonesia itu lebih mengedepankan keguyupan dibandingkan kebenaran lah istilahnya. Lebih mengapresiasi Hasil iya, ketimbang proses. lebih mengapresiasi hubungannya dengan orang lain ya, ketimbang mempertahankan kebenarannya sendiri. Di sisi lain negara-negara seperti Eropa yang punya 4 musim itu mereka kalau tidak individualis istilahnya, Iya, mereka iya. mati di musim dingin. Iya. Mereka akan apa ya? Ya kekurangan daging, Iya. akan kekurangan kayu bakar. Ya syukur-syukur dirinya sendiri mati. Kalau anak istrinya yang Ikut mati. Iya. Iya, betul. Nah itu yang jadi alasan